Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu semuanya sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Segar, Pak? Puasa enggak? Enggak, ya sekarang enggak. Karena puasanya tadi siang. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, yang dimana Rasulullah SAW menyebutkan bulan Ramadan ini dengan syahrul azim, syahrul mubarak, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Besar harapan kita mampu memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal-amal salih yang kita lakukan. Para hadirin rahimakumullah, di antara target tujuan dari ibadah saum, Allah isyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Setidaknya saum ini ujung-ujungnya bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Para hadirin rahimakumullah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Saking banyaknya nikmat Allah, tidak akan pernah mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah, itu tidak akan pernah terhitung. Maka kemudian kewajiban kita bukan menghitung nikmat-nikmat Allah, tetapi yang menjadi kewajiban kita mensyukuri nikmat Allah. Para hadirin rahimakumullah, maka dengan adanya saum di bulan Ramadan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa sahur, setidaknya masih bisa berbuka. Kenapa? Karena di belahan wilayah yang lain bisa jadi mereka susah sulit untuk mendapatkan sahur, susah sulit untuk mendapatkan berbuka. Dalam satu acara televisi, ada seorang syekh ditanya oleh pemirsanya lewat telepon, "Wahai syekh, bagaimana hukumnya kami di sini saum tanpa sahur dan tanpa berbuka, saking gak ada makanan dan minuman?" Maka sang syekh itu tidak bisa menjawab, maka beliau hanya bisa menangis dan beristighfar. Ternyata ada sebagian kecil dari saudara-saudara kita yang kesusahan makan dan minum. Maka dengan kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari, pagi, siang, sore, kita menahan makan, menahan minum. Supaya apa? Supaya kita pandai merasa, bukan merasa pandai, tetapi kita menjadi pandai merasakan bagaimana penderitaan orang lain, bagaimana penderitaan orang yang susah, terkhusus penderitaan fakir miskin, yang dimana mereka susah sulit untuk mendapatkan makan. Orang fakir dan miskin, ketika mereka susah untuk menemukan makan, mereka bertanya dalam diri mereka, apakah besok makan? Padahal dirinya sedang tidak dalam keadaan makan. Berbeda dengan kita, bisa jadi dalam posisi kita sedang makan, lantas terbesit pertanyaan, besok makan apa? Maka pertanyaannya beda sedikit. Kalau kita besok makan apa? Karena sudah ada makanannya. Kalau orang miskin, apa besok makan? Kenapa? Karena belum tentu juga mereka memperoleh makanan di esok hari. Maka tentu kita di sini menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Allah memberikan kepada kita misalkan mobil, alhamdulillah kita punya mobil, nyaman ketika hujan, tidak hujanan, ketika panas, tidak kepanasan.
Namun terkadang kita belum punya mobil tetapi punya motor. Tetap kita menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah punya motor. Kenapa bersyukur punya motor? Ketika hujan tidak kepanasan, ketika panas tidak kehujanan. Maka tidak beda rasanya dengan orang yang punya mobil. Kenapa mampu bersyukur? Belum punya motor, punya sepeda, alhamdulillah masih punya sepeda. Kenapa nggak usah ngantri BBM, SPBU, panjang antrinya? Alhamdulillah, nggak perlu ngantri, nggak perlu keluar uang untuk BBM. Belum punya sepeda, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan kaki untuk melangkah. Alhamdulillah, kaki kita sehat. Di saat yang lain mereka duduk di kursi roda. Ketika duduk di kursi roda, alhamdulillah masih bisa duduk di kursi roda. Yang lain berbaring di tempat tidur, tidak bisa kemana-mana. Yang berbaring di tempat tidur, alhamdulillah masih ada jatah nyawa usia. Walaupun sholat bisa dengan mengedipkan mata, di saat yang lain sholat pun sudah tak bisa dengan mengedipkan mata. Kenapa? Karena mereka sudah disolatkan alias sudah meninggal. Maka mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini membantu kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ujung-ujung rasa syukur ini apa? Ujung-ujungnya kita mampu memaksimalkan, memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bagaimana? Dengan siamnya, dengan qiyamnya, dengan qiraatul Qur'annya, dengan infak sedekahnya, dengan iktikafnya, dan berbagai macam amal saleh yang lainnya. Para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahan untuk senantiasa menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.